Episode 71 Pelatihan Berdarah. Angin pagi di Gunung Hosin dingin seperti ujung pisau, kabut turun lebih tebal dari biasanya, seakan menutupi semua jejak keraguan yang semalam membanjiri hati Ren. Hari ini, pelatihan tahap 2 dimulai, hari di mana ia akan belajar bukan hanya cara mengalahkan lawan, tapi cara memastikan mereka tak pernah bangkit lagi. Reiji berdiri di tengah tanah lapang yang disulap menjadi arena, di sekelilingnya, kantong pasir menggantung dari dahan pohon, seakan kepala tak bernyawa, beberapa di antaranya diisi tulang hewan. Hiro berdiri di tepi, tak banyak bicara sejak pengakuannya, mata Ren hanya menatap Reiji tanpa goyah. "Kau sudah siap?" tanya Reiji. Ren mengangguk sekali. Reiji mengangkat tangan, "Hari ini, kau akan belajar 3 teknik final. Kalau kau gagal, kau bisa mati." Ren hanya menarik napas panjang, "Aku tak akan gagal." Reiji berjalan mendekat dan menunjuk kantong pasir pertama. Teknik pertama, Sinbreaker, cara menghancurkan tempurung lutut lawan dengan satu tendangan, sekali serang, mereka tak akan bisa berdiri. Ren menatap kantong itu, Reiji memberi aba-aba. Ren mundur 2 langkah, lalu melompat menghantam lutut palsu di dalam karung. Suara retak terdengar, karung bergoyang, pasir tumpah. "Lebih cepat," kata Reiji dingin, "sekali tendangan, bukan 2. Ren mengatur napas, mengulang, 1, 2, 3 kali. Buku jarinya berdarah, kakinya memar, tapi setiap hantaman membuat tekniknya lebih presisi. "Bagus," kata Reiji setelah yang kelima, "kita lanjut." Karung kedua lebih tebal, di dalamnya tulang rusuk babi. Teknik kedua, Rib Crusher, pukul rusuk hingga hancur. Ini bukan tentang tenaga, tapi sudut pukulan. Ren mengambil posisi, berkali-kali ia menghantam sisi karung. Setiap kali, Reiji menahan karung agar tak terlempar. "Turunkan bahu, putar pinggang," bentak Reiji. Suara retakan muncul, Ren berhenti, napasnya putus, tangan kanannya membengkak. Reiji mengamati karung yang sudah penyok, satu lagi. Karung ketiga lebih tinggi, tanda merah tergambar di bagian leher. Teknik ketiga, Throat Piercer, pukulan ke tenggorokan untuk mematikan lawan dalam hitungan detik. Ren memejamkan mata, mencoba menghapus rasa takut. Ia membayangkan wajah Kuroda di depan matanya, semua emosi bercampur, benci, sakit, kehilangan. Ia menghantam karung dengan sisi telapak tangan, sekali, 2 kali, 3 kali, suara tulang palsu retak, Reiji menghela napas pelan. "Kau sudah menguasai dasar," katanya, "tapi untuk bisa menggunakan teknik ini pada manusia, kau butuh sesuatu yang tak bisa diajarkan." Ren menatap Reiji tanpa berkedip. "Apa itu?" Reiji menatap balik, suaranya rendah, "Keputusan." Saat malam turun, Ren duduk sendirian di pinggir tebing, jemarinya bergetar, bukan hanya karena kelelahan. Hiro mendekat pelan, lalu duduk di sampingnya, lama mereka hanya diam. "Aku tahu kau membenciku," kata Hiro akhirnya, "aku tak bisa mengubah masa lalu." Ren tak menoleh, "Kalau kau mau menebus, bantu aku jadi lebih kuat." Hiro terdiam, "Aku tak mau belas kasihan," lanjut Ren, "aku tak mau pengampunan. Aku hanya mau satu hal, memastikan tak ada yang bisa menghancurkan aku lagi." Hiro menunduk, "Kalau itu yang kau inginkan, aku akan ajarkan semua yang kupunya." Ren mengepalkan tinju, "Bagus." Sementara itu, jauh di Yokohama, Kuroda berdiri di ruang gelap. Di depannya, seorang pria tua duduk di kursi roda, mengenakan jas hitam lusuh, wajahnya tirus, matanya suram. "Aku sudah bertemu bocah itu," kata Kuroda pelan. Pria tua itu menoleh dengan lambat, "Apa kesanmu?" "Dia mirip ayahnya." Pria tua itu terdiam, lalu ia tersenyum dingin. "Kalau begitu, waktunya hampir tiba." Kuroda menunduk, "Dia akan datang mencariku. Itu yang kita inginkan," bisik pria tua itu, biar dendamnya membakar semua yang tersisa. Kembali di Gunung Hosin, Ren berdiri memandang langit malam, bintang-bintang seolah menatap balik padanya. Ia mengepalkan tangan berdarah di dada. "Dengar baik-baik," gumamnya, "aku akan menemukan kalian semua, dan aku akan selesaikan ini." Di belakangnya, Reiji dan Hiro menatap punggungnya dalam diam. Untuk pertama kali, keduanya sepakat, Ren bukan lagi bocah yang dulu mereka pungut di jalan. Ia telah menjadi seseorang yang ditakuti dunia hitam. Saat angin malam menggigit kulit, satu hal menjadi jelas, latihan ini bukan sekadar ujian kekuatan, ini adalah ujian hati, keberanian, dan keputusan untuk menjadi monster di mata dunia demi membalas dendam yang tak bisa padam. Episode 72 Pertarungan Tanpa Jalan Mundur. Pagi datang bersama kabut kelabu yang menutupi lereng gunung. Tanah di arena latihan masih basah bercampur sisa darah latihan kemarin. Tapi hari ini bukan lagi sekadar memukul karung. Hari ini, Ren akan menghadapi manusia pertama yang harus ia tumbangkan dengan 3 teknik final.
Pertarungan ini bukan simulasi, ini ujian nyata. Reiji berdiri di tengah lapangan tanah terbuka. Di sebelahnya, seorang pria bertubuh besar dengan kepala plontos, tubuhnya penuh tato naga, kedua pergelangan tangannya diborgol rantai besi yang menghubungkannya ke tiang baja. Hiro menatap Ren dengan sorot khawatir. Apa kau yakin siap? Hiro bertanya pelan. Ren menatap laki-laki bertato itu, yang menunduk seperti binatang terluka, matanya liar, nafasnya berat, menimbulkan kabut saat ia menghela. Siapa dia? Tanya Ren. Reiji menjawab datar, Narushima Gou, dulu petarung jalanan paling ganas di Osaka, dia dihukum mati, tapi aku membelinya untuk pelatihanmu. Ren tak berkedip, apa dia dipaksa bertarung? Tidak, jawab Reiji, dia memilih bertarung. Katanya lebih baik mati dalam duel daripada membusuk di sel. Hening sejenak, Hiro menarik lengan Ren, kalau kau tidak siap. Ren menarik lengannya perlahan, aku siap. Narushima Gou mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah seperti binatang, bibirnya pecah-pecah, dan ia tertawa kecil. Anak ingusan, aku sudah membunuh lebih dari 20 orang. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ren menatapnya lurus. Kalau aku tak bisa, aku tak pantas hidup. Tawa Gou makin keras. Bagus, paling tidak kau tak pengecut. Reiji membuka borgol satu sisi rantai, membiarkan Gou bergerak terbatas di arena. Aturannya sederhana, kata Reiji, sampai salah satu dari kalian tak bisa bangkit lagi. Ren menunduk, menarik napas panjang, lalu menatap lawannya. Dalam pikirannya, wajah Kuroda muncul, bercampur bayangan gudang terbakar. Reiji mengangkat tangan, mulai, Gou bergerak lebih cepat daripada perkiraan Ren, kaki besar itu menendang ke arah dada, Ren melompat ke samping, tapi siku Gou menghantam pelipisnya, pandangan Ren seketika berkunang. Tubuhnya terhempas ke tanah, napasnya seolah direnggut keluar dari paru-parunya. Bangkit, Hiro berteriak, Gou melangkah mendekat, menyeret rantai yang berderit di tanah, mata liar itu menatap Ren penuh nafsu membunuh. Ayo, bocah, teriak Gou, tunjukkan padaku kalau kau lebih dari sekadar kelinci latihan. Ren merangkak bangkit, darah menetes dari pelipisnya, mengalir ke dagu, tangannya bergetar. Aku bukan kelinci, bisiknya, aku adalah pembalas. Gou meninju, Ren menekuk lutut, menghindar, tubuh besar itu terpental ke depan, saat Gou kehilangan keseimbangan, Ren memutar pinggul, menghantam sisi rusuk dengan rib crusher. Suara retak kering terdengar, Gou mengerang, memegang dadanya. Ren mundur 2 langkah, napasnya berat, bagus, kata Gou dengan seringai sakit, sekarang kau mulai terasa seperti lawan. Ia maju lagi, pukulan besarnya datang seperti palu godam, Ren menghindar, tapi tangannya terlambat, tinju Gou menghantam bahunya, membuat seluruh lengan Ren mati rasa. Ren jatuh berlutut, Gou mencengkeram rambutnya, menarik kepalanya ke atas. Aku sudah melihat banyak bocah mencoba jadi pembunuh, desis Gou, tapi kau hampir meyakinkan aku. Ren memejamkan mata, ia mengingat malam di tebing, saat ia bersumpah tak akan mengasihani siapapun. Ia membuka mata perlahan, tatapannya gelap, maaf, bisik Ren. Dalam sekejap, ia menekuk lutut, menghantam sendi lutut Gou dengan Sinbreaker, lutut itu patah, terdengar suara tulang mencuat dari daging. Gou memekik, melepaskan cengkeramannya. Ren berdiri, meski satu lengannya tak bisa digerakkan. Dengan tangan kirinya yang gemetar, ia menyiapkan pukulan terakhir. Ini, untuk semua orang yang kau hancurkan. Ia menghantam leher Gou dengan throat piercer, Gou terjengkang ke belakang, matanya mendelik, mulutnya terbuka tanpa suara, tubuhnya kejang, lalu jatuh diam. Hening, hanya suara rantai berdentang saat Gou rebah tak bergerak. Ren berdiri, tubuhnya gemetar hebat, ia menoleh ke Reiji. Sudah, selesai, Reiji mengamati Gou lama. Lalu ia mendekat, memeriksa denyut nadi, ia menghela napas. Dia masih hidup, kata Reiji, tapi tak lama, kau menang. Ren menunduk, rasanya hampa, bukan kemenangan yang melegakan. Hiro berjalan mendekat, meletakkan tangan di bahu Ren. Kau sudah melewati batas yang tak bisa kembali, ucap Hiro pelan. Ren menatap tangannya yang berdarah. Di dasar hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Di kejauhan, di Yokohama, Kuroda berdiri di jendela markas, memandangi malam yang tak berujung. Cepatlah tumbuh dewasa, bocah, gumamnya. Aku menunggumu di puncak neraka ini. Episode 73 menghadapi bayang-bayang diri. Kabut pagi turun lebih tipis, tapi hawa di lereng Gunung Hosin justru terasa lebih dingin. Bekas pertarungan semalam masih terukir di tanah, ada bercak darah di mana-mana, ada jejak sepatu yang terbenam dalam lumpur. Ren berdiri menatap bekas itu, satu lengannya masih terkulai, belum pulih dari hantaman Gou.
tapi bukan luka fisik yang membuatnya gemetar, melainkan perasaan yang menggigit dalam diam. Ia telah hampir membunuh seorang manusia dengan tangannya sendiri. Hiro memeriksa lukanya di pondok kecil di pinggir hutan. Tangannya telaten membalut lengan Ren yang memar dan bengkak. "Kau tak tidur semalam?" tanya Hiro, menatap mata Ren yang merah. Ren tak menjawab, pandangannya kosong. Hiro menarik napas. Rasa kosong itu wajar. "Bukan kosong," suara Ren parau. "Aku merasa lega, dan itu yang menakutkan." Hiro berhenti. "Apa kau menyesal?" Ren mengepalkan tinju. "Tidak, tapi aku takut kalau ini akan menjadi kebiasaan." Hening, Reiji berdiri bersandar di pintu, mendengar percakapan itu. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi. Akhirnya Hiro menepuk bahu Ren. "Kau harus belajar mengendalikan pikiranmu sebelum pertarungan berikutnya. Kalau tidak, dendammu akan memakanmu dari dalam." Siang itu, Reiji membawa Ren ke sebuah dataran luas di sisi tebing. Angin kencang bertiup, menerbangkan debu. "Tempat ini dipakai para petarung zaman dulu untuk latihan meditasi," kata Reiji pelan. "Kau akan duduk di sini sampai kau bisa menghadapi dirimu sendiri." Ren memandang jurang menganga di depannya, "Dan kalau aku tak bisa?" Reiji menatapnya tanpa belas kasihan. "Kalau kau gagal, kau akan jadi binatang pembunuh. Kau tak beda dengan monster lain di dunia ini." Ren menunduk, lalu ia duduk bersila di atas batu rata, punggungnya tegak. "Aku akan kembali saat matahari terbenam," kata Reiji sebelum pergi. Waktu berjalan lambat, angin memukul wajah Ren, menusuk tulangnya. Matanya terpejam, ia mencoba menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Tapi bayangan itu selalu muncul, saat Gou menatapnya dengan mata merah, saat ia menghantam leher itu dengan throat piercer, saat tubuh itu jatuh dan keheningan menelan segalanya. Dalam pikirannya, ia mendengar suara kecil yang tak mau diam. "Bagus, Ren, kau menikmatinya, bukan?" Ia menggeleng, mencengkeram celana dengan jemari gemetar. "Tidak," bisiknya, "aku tidak." "Kau lega melihatnya sekarat. Kau suka melihat musuhmu kalah. Kau haus darah." "Aku tidak. Kalau kau bertemu Kuroda, kau akan melakukan hal yang sama, dan setelah itu, kau akan memburu orang berikutnya." Ren mencengkeram rambutnya, seakan ingin mencabut pikiran itu dari kepalanya. "Diam, ini bukan sekadar dendam, Ren, ini penyakit, kau sudah terinfeksi." Tangannya bergetar, air mata menetes di pipi kotor. "Aku hanya ingin semua ini selesai, kau tahu tak akan pernah selesai." Langkah berat terdengar, Hiro kembali lebih cepat dari Reiji, membawa air minum, ia menatap Ren yang membeku dalam tangis. Perlahan Hiro duduk di sampingnya. "Dulu aku juga begitu," katanya pelan. "Setelah pertarungan pertamaku, aku pikir kalau aku cukup membunuh, luka di dadaku akan sembuh." Ren tak menjawab, "Tapi luka itu tak pernah hilang, dan kalau kau tak belajar berdamai dengannya, kau akan jadi lebih buruk daripada monster yang kau benci." Ren menoleh perlahan, matanya merah. "Apa kau menyesal?" "Setiap malam," jawab Hiro. Ren menunduk, "Aku takut kalau semua ini akan membuatku lupa. Kenapa aku memulai?" Hiro menatap jurang di depan mereka. "Kalau kau ingin tetap menjadi manusia, kau harus ingat satu hal, kau bertarung bukan untuk memuaskan amarahmu, kau bertarung untuk menutup buku itu selamanya." Ren menutup mata, napasnya terengah. Dalam kepalanya, ia berusaha mengganti bayangan Gou yang terjatuh dengan wajah ibunya yang tersenyum. Perlahan, tangisnya mereda. Saat matahari mulai tenggelam, Reiji muncul kembali. Ia menatap Ren lama, lalu Hiro. "Apa dia berhasil?" Hiro mengangguk pelan. "Untuk hari ini." Reiji menatap Ren. "Kalau kau sudah siap, besok kita mulai latihan senjata." Ren membuka mata. Tatapannya masih gelap, tapi lebih tenang. "Aku siap," katanya pelan. Di kejauhan, Yokohama masih berdenyut dalam gelap. Di sebuah ruangan sempit, Kuroda berdiri di depan papan foto yang penuh dengan nama-nama petarung. Tangan kurusnya menyentuh foto Ren. "Cepatlah datang, bocah," bisiknya. "Aku ingin melihat sampai di mana kau sanggup bertahan sebelum kau hancur." Episode 74 Belajar Memakai Senjata. Malam telah berlalu. Kabut di lereng gunung berganti embun yang menetes dari pucuk rumput. Namun hawa dingin itu masih menempel di kulit Ren, seperti sisa mimpi buruk yang tak mau pergi. Pagi itu, saat ia berdiri di tengah arena latihan, Reiji menatapnya tanpa banyak bicara. "Mulai hari ini, kau akan belajar menggunakan senjata jarak dekat." Ren menoleh perlahan. "Bukankah aku dilatih untuk pertarungan tangan kosong?" "Benar," jawab Reiji, "tapi di dunia hitam, kau tak selalu bisa memilih. Kadang kau akan dipaksa melawan musuh yang bersenjata. Kalau kau tak mengerti cara senjata bekerja, kau akan mati." Hiro berdiri di samping Reiji, membawa kotak panjang yang berat. Ia membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya, ada 3 jenis senjata, sebuah tonfa kayu,
pisau tempur pendek, dan batang besi setebal lengan. Ren menatapnya satu persatu. Pilih, kata Reiji. Ren menghela napas, tangannya terulur, menyentuh batang besi yang dingin. Kenapa itu? Hiro bertanya. Karena tak perlu tajam untuk menghancurkan, jawab Ren pelan. Reiji memberi isyarat agar ia berdiri di tengah arena. Pegang batang besi itu seperti perpanjangan lenganmu, jangan sekadar mengayun, rasakan beratnya, rasakan momentumnya. Ren meraih batang besi dengan kedua tangan, bebannya membuat lengannya menegang. Saat ia mencoba mengayunkan, ujung batang besi itu jatuh menghantam tanah, menimbulkan suara debam. Hiro menggeleng pelan, kalau kau menyerang seperti itu, kau akan terbuka sebelum sempat memukul. Ren mengepalkan giginya, ia mencoba lagi, kali ini ia memutar bahu lebih rendah, mengayunkan batang besi setinggi dada, ujungnya berhenti setengah meter dari Hiro. Sedikit lebih baik, kata Hiro, tapi itu masih terlalu lambat, potong Reiji, dalam pertarungan nyata, kecepatan mengalahkan kekuatan, ulangi 1000 kali. Ren memandangnya kaget, 1000, Reiji menatapnya datar, 1000. Hari itu, sampai matahari tergelincir, Ren hanya melakukan satu hal, mengayunkan batang besi itu ke udara, lengan kirinya terasa seperti dicabik, otot punggungnya seakan terbakar, tapi ia tak berhenti. Setiap kali ia ragu, ia mengingat Gou, mengingat suara tulang patah, mengingat wajah ibunya yang tersenyum di kepalanya. Saat malam turun, Hiro membantunya kembali ke pondok. Tangan Ren bengkak, genggamannya nyaris lumpuh. Kau mau air hangat? Tanya Hiro. Ren menggeleng, biarkan sakitnya menetap, aku harus mengingat rasanya. Hiro menatapnya lama, kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau aku lunak, jawab Ren, aku akan mati. Hening sejenak, hanya suara hujan tipis di atap pondok. Hiro duduk di sampingnya, apa kau tahu kenapa Reiji memaksamu belajar senjata secepat ini? Ren menoleh, karena kami tak punya banyak waktu. Hiro menghela napas, sebagian benar, tapi juga karena ada kabar, Kuroda akan mulai mengadakan pertarungan terbuka di Yokohama. Ren menegang, apa itu berarti, dia sengaja memancingmu keluar, kata Hiro pelan, dia ingin kau datang mencarinya, tapi sebelum kau siap, kau hanya akan jadi mangsa. Ren menunduk, batang besi itu masih tergeletak di samping kakinya, dingin, berat, seperti beban di jiwanya sendiri. Aku tak peduli, bisiknya, kalau aku harus mati mencarinya, setidaknya aku akan mati melawan. Hiro menatap matanya lama. Kalau begitu, katanya pelan, besok kita lanjutkan, tapi kau harus tahu satu hal. Apa? Hiro menatap hujan di luar. Senjata bukan hanya alat untuk membunuh, senjata juga bisa jadi penjara. Semakin kau bergantung padanya, semakin kau kehilangan rasa takut pada konsekuensi. Ren terdiam, kata-kata itu menancap lebih dalam dari luka di tangannya. Jauh di Yokohama, sebuah gudang gelap penuh kursi besi sedang dipersiapkan, lampu sorot berkelip, arena bundar dengan pagar kawat berdiri di tengah lantai beton. Kuroda berjalan mengelilinginya perlahan, jari-jarinya menyusuri pagar besi. Persiapkan daftarnya, katanya pada seorang pria berkacamata, aku ingin 10 petarung terbaik di kota, dan bocah itu. Matanya menyipit, beritahu dia bahwa aku menunggunya. Pria berkacamata menunduk dalam, ya, Kuroda sama. Kuroda menoleh ke kursi kosong di pinggir arena. Segera, bisiknya, aku akan melihat matamu saat kau kehilangan semua harapan. Malam turun lebih kelam dari biasa, Ren berbaring menatap langit-langit pondok, tangannya masih menggenggam erat batang besi itu, seakan satu-satunya jangkar yang membuatnya tetap hidup. Ia tak tahu berapa banyak yang harus ia korbankan sebelum akhir. Tapi ia bersumpah, jika takdirnya mati, ia akan mati berdiri. Episode 75 Ujian pertama duel bersenjata. Fajar di lereng Gunung Hosin tampak pucat, awan-awan tipis berarak perlahan, menyingkap cahaya yang seakan enggan turun ke bumi. Ren berdiri di tengah lapangan latihan, kedua tangannya masih terbalut perban. Batang besi itu ada di samping kakinya, sementara Hiro berdiri di hadapannya dengan sebuah tonfa kayu di tangan kanan. Mulai hari ini, kau tidak hanya berlatih memukul udara, kata Hiro, kau akan belajar bagaimana rasanya menghadapi lawan yang membalas. Ren menghela napas pendek, kepalanya masih terasa berat oleh kelelahan, tapi tatapannya tetap lurus ke depan. Siap, ucapnya. Reiji duduk di kursi kayu di pinggir arena, mengamati keduanya dengan ekspresi tak terbaca. Hiro akan jadi lawanmu, katanya datar, dia tidak akan menahan serangan. Jika kau tidak serius, kau akan cedera. Ren menunduk sedikit, aku mengerti. Hiro memutar tonfa di tangannya, bunyinya mencicit di udara. Kau pikir batang besi itu sudah cukup membuatmu setara dengan petarung berpengalaman? Ren menatap senjata kayu itu dengan cemas. Mungkin belum, katanya pelan. Tapi aku harus mulai dari sesuatu.
Bagus, Hiro mengangguk, karena mulai hari ini, kau tidak akan sekadar belajar menangkis, kau akan belajar cara berpikir dalam pertarungan. Hiro maju perlahan, langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Ren menggenggam batang besi dengan kedua tangan, berusaha menjaga jarak. Sejenak tak ada yang bergerak. Lalu, dalam kedipan mata, Hiro menerjang ke samping, tonfa menghantam arah pergelangan Ren. Refleks, Ren mengangkat batang besi untuk menangkis. Dentuman kayu dan logam beradu memekakkan telinga, lengan Ren tergetar hebat. Kalau hanya berdiri diam, kau akan patah tulang, bentak Hiro. Ren berusaha mengatur napas, mundur setengah langkah, lalu mencoba menebas ke samping. Hiro menekuk lutut, menunduk, dan dengan gerakan sehalus ular, tonfanya menghantam perut Ren. Duk, Ren terjatuh, lututnya menabrak tanah keras, tubuhnya mual. Ayo bangkit, kata Hiro pelan, kalau ini arena sungguhan, kau sudah mati. Ren mencengkeram batang besi, memaksa diri berdiri, napasnya panas, matanya berkunang-kunang. Kenapa kau tidak menyerang bagian vitalku saja? Tanya Ren di sela napas. Hiro menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ditebak apakah iba atau dingin. Karena kau belum siap, ini baru permulaan, aku hanya ingin kau belajar satu hal hari ini. Apa itu? Ren terbatuk. Hiro mendekat dan menepuk dada Ren perlahan. Jangan hanya melawan dengan tanganmu. Gunakan pikiranmu. Senjata hanya alat, yang menentukan adalah keputusanmu. Ren memejamkan mata, mencoba mencerna kata-kata itu. Hiro mundur 2 langkah, kita ulangi. Ren menggenggam batang besi lebih erat. Saat Hiro bergerak ke kanan, ia tidak buru-buru menyerang, ia menunggu. Hiro berpindah lagi, mencoba mengelabui arah. Kali ini Ren hanya bergeser setengah langkah, menjaga jarak. Bagus, Hiro bergumam, jangan terpancing. Hiro tiba-tiba memutar tonfa, mencoba menghantam sisi kepala Ren. Refleks, Ren menunduk dan menyerang ke arah dada Hiro dengan dorongan mendadak. Batang besi mengenai bahu Hiro, menghentikan gerakannya. Reiji bersiul pelan di pinggir arena, lumayan, katanya, kau mulai paham keseimbangan. Ren menahan napas, kaget sekaligus lega, tangannya masih gemetar. Sparring dihentikan saat matahari tepat di atas kepala. Hiro duduk di atas batu, memijat bahunya yang memar. Ren duduk bersandar, menatap batang besi di pangkuannya. Ini baru satu lawan, kata Hiro pelan. Kalau kau melawan 2 atau 3 orang bersenjata, apa yang akan kau lakukan? Ren mengusap pelipis yang berdenyut, aku tidak tahu. Karena itu kau harus belajar taktik, lanjut Hiro, pertarungan jalanan tidak pernah adil, kau harus siap dipukul dari arah yang tak kau sangka. Reiji mendekat, besok kita tambah lawan, kau akan melawan Hiro dan aku sekaligus. Ren menoleh, matanya melebar, 2 lawan 1, Reiji menatapnya tanpa senyum, lebih baik kau gagal di sini daripada gagal di arena Kuroda. Ren menunduk, dalam hati, ia tahu mereka benar. Sementara itu, di Yokohama, Kuroda duduk di kantornya yang remang. Pria berkacamata menyerahkan laporan tipis. Latihannya berjalan cepat, kata pria itu, dalam beberapa pekan, dia mungkin sudah siap. Kuroda menekuk bibir tipisnya menjadi senyum aneh. Bagus, katanya pelan, semakin cepat dia datang, semakin cepat aku bisa menghancurkannya. Hari itu, saat matahari jatuh di balik gunung, Ren duduk sendiri di sudut pondok, tangannya bengkak, tulangnya perih, tapi jiwanya sedikit lebih kuat. Ia memandangi batang besi yang tergeletak di lantai. Aku tidak akan kalah, bisiknya. Tak peduli siapapun lawannya.